Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 31 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu Absalom putra Daud memberontak, maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang." Maka Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Tak usahlah campur tangan, hai anak Seruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik, sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat
untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Percaya dan Berpasrah kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati, sekaligus percaya dan berpasrah kepada Tuhan dalam menghadapi keadaan tak berdaya, membela diri walau pada posisi yang benar. Pada bacaan pertama dikisahkan bagaimana Raja Daud harus mengungsi karena dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Raja Daud tidak melawan ataupun membela diri. Ketika di perjalanan pengungsian itu ia diteriaki, dicemooh dan dikutuki oleh Simei, seorang keturunan kaum keluarga Saul. Menghadapi masalah itu, Raja Daud berkata, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Pada bacaan Injil dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan orang Gerasa. Orang itu kerasukan roh jahat, hingga kekuatannya tidak terkalahkan bahkan oleh beberapa orang sekalipun.
Tuhan Yesus menyatakan agar roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh jahat membuat orang itu berteriak-teriak, tetapi berlutut menyembah Yesus dan meminta agar mereka disuruh untuk pindah ke dalam babi-babi yang ada di lereng bukit yang sedang mencari makan. Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaan mereka, dan masuklah mereka ke dalam babi-babi itu. Babi-babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Pada waktu Tuhan Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta agar ia diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus meminta agar orang itu pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada orang-orang sekampungnya segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan kepadanya dan bagaimana ia mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, jika dilihat pada bacaan pertama, dalam kesesakan Raja Daud, ia mengajak orang-orangnya untuk menghindar dari tindakan anaknya dan menerima kutukan dari Simei sebagai kehendak Tuhan. Raja Daud tidak berniat untuk melawan. Ia pun tidak meminta pembelaan dari Tuhan dan tidak mempertanyakan mengapa ia mengalami masalah itu. Daud bahkan tidak menyatakan berharap, melainkan hanya mengatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraannya. Daud tidak berniat melawan, ia pun tidak meminta pembelaan dari Tuhan, dan tidak mempertanyakan mengapa ia mengalami masalah itu. Melainkan ia hanya mengatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraannya. Tampak ada kerendahan hati dan kepasrahan pada diri Raja Daud. Bacaan Injil kita hari ini sebaliknya menampilkan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan manusia umatnya dan sanggup mengalahkan kuasa jahat sebesar apapun untuk kebaikan manusia. Saudara-saudari terkasih, kita mempunyai Tuhan yang berbelas kasih dan menjadi andalan untuk membela kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan senantiasa berpasrah kepada kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada peringatan Santo Yohanes Bosco ini, kami mohon semoga Roh-Mu membuka hati kami, agar kami semakin mengimani Engkau yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.